حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wa taslimu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama senantiasa berupaya secara maksimal untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua perintah-perintahnya, menjauhi semua yang dilarangnya. Dengan takwa itulah kita akan mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Allah, yaitu akan dijadikan orang yang meraih kemuliaan, ketinggian derajat di sisi Allah, sebagaimana yang telah diumumkan oleh Allah di dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu sekalian di sisi Allah, yaitu yang paling bertakwa di antara kamu sekalian. Selain itu Allah juga menjanjikan kepada orang-orang yang bertakwa akan diberikan kemudahan, solusi terbaik dari semua permasalahan, problem yang dihadapinya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha penyayang, tak pandang sayang kepada semua hamba-hambanya, bahkan sekalipun kepada yang ingkar, yang kafir, yang durhaka kepadanya, tetap semua disayangi oleh Allah, bahkan masih tetap diberi rizki kepada Allah, diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal dia terus durhaka kepada Allah. Begitu luasnya kasih sayang Allah, cintanya Allah kepada hambanya. Allah menyebut sifat Rahman dan Rahim yang artinya kasih sayang. Itu di dalam surat yang kita baca setiap hari dalam sholat kita, surat Al-Fatihah, disebut sampai 4 kali kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Sementara yang Allah juga memiliki sifat murka,
Ghadab juga mempunyai sifat murka, menyiksa, mengadab. Itu hanya disebut sekali dalam surat Al-Fatihah, yaitu kalimat ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini menunjukkan begitu luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah sangat menyayangi, mencintai orang yang saling mengasihi, orang yang saling menyayangi di antara saudaranya, di antara umat manusia. Bahkan yang menyayangi, mengasihi kepada semua makhluk Allah. Itulah yang dimaksudkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Rasulullah bersabda, "Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman." Bahwa orang-orang yang saling menyayangi, saling mencintai itu disayangi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Irhamu man fil ardi, maka sayangilah apa saja yang ada di bumi ini, dari makhluk-makhluk Allah yang ada di bumi. Yarhamkum man fis sama, pasti yang di langit yaitu Allah, para malaikat akan menyayangi. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Bahkan dikisahkan ketika Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau jalan-jalan di gang-gang kota Madinah. Beliau kemudian melihat seorang anak kecil bermain burung kecil, burung emprit kalau usfur, diikat kemudian diterbangkan, ditarik lagi seperti bermain layangan. Tentu tersiksa burung ini. Ketika beliau lewat dan melihat kondisi ini, beliau muncul rasa kasihan. Betapa kasihannya burung ini. Akhirnya oleh beliau, anak tadi tidak dimarahi, tidak dilarang, tetapi didekati dan dibeli burung itu. Kemudian ternyata anak itu memberikan dan boleh dibeli. Setelah dibeli, dilepas talinya dan dilepaskan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika beliau wafat, para sahabat, jumhur sahabat ini melihat Sayyidina Umar di alam kuburnya. Beliau bertemu, beliau bisa berdialog, karena beliau telah para sahabat ini kebanyakan beliau ini adalah orang-orang yang bersih hatinya, sehingga memiliki kasyaf, terbuka mata hatinya, mata batinnya. Dan di dalam pertemuan dialog itu, para sahabat bertanya, "Wahai Amirul Mukminin, ma fa'ala rabbuka bika?" Apa yang telah diperbuat oleh Allah kepadamu? Maka beliau menjawab, "Rahimani wa tajawaza anni." Allah telah merahmati aku, mengasihi aku. Allah telah mengampuni aku, memaafkan kesalahanku. Para sahabat bertanya, "Bimada?" Sebab apa Allah memaafkan, mengampuni, menyayangimu? Bijudika au biadlika au bizuhdika. Apakah karena sifat dermawan? Karena sahabat Umar ini adalah seorang sahabat besar yang dermawan.
atau dengan keadilanmu, beliau adalah pemimpin yang adil. Au bizuhdika, atau dengan karena sifat zuhudmu, beliau adalah seorang pemimpin besar, Amirul Mukminin, pemimpin dunia, pemimpin umat Islam saat itu. Tapi beliau juga orang yang zuhud, orang yang tidak silau dengan jabatan dan kemewahan dunia. Beliau menjawab tidak. Tetapi Allah menyayangi, mengampuni. Beliau ini ternyata adalah karena beliau telah menyayangi makhluknya Allah, yaitu ketika membebaskan burung kecil itu dari keadaan yang tersiksa. Karena itu kemudian Allah merahmatinya. Kisah ini ditulis di dalam kitab Al-Mawa'id Al-Usfuriyah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Bahkan kemudian Allah menegur sekalipun kepada walinya, kekasihnya, bahkan kepada nabinya, ketika dia telah kehilangan rasa kasih sayangnya. Misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala menegur Nabiullah Ibrahim, padahal Nabi Ibrahim itu disebut Khalilur Rahman, Khalilullah, kekasih Allah. Tetapi ketika beliau ini kehilangan rasa belas kasihannya, yaitu ketika Allah telah menunjukkan kepada Nabi Ibrahim rahasia-rahasia kebesaran Allah, keagungan Allah di langit. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardh waliyakuna minal muqinin. Ketika Allah menunjukkan kepada Nabi Ibrahim kekuasaan Allah, rahasia-rahasia kekuasaan Allah di langit dan di bumi, agar Nabi Ibrahim yakin bahwa beliau itu diutus oleh Allah, adalah Rasul Allah. Maka Nabi Ibrahim menjadi orang yang sangat yakin dengan Allah, kemudian berdakwah, mengajak kaumnya. Ketika Nabi Ibrahim mengajak kaumnya menyembah kepada Allah, kemudian orang itu menolak, tidak mau menerima dakwanya. Langsung Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, binasakan saja orang ini, orang yang kafir ini. Dia hanya akan mengotori bumimu. Langsung tidak lama setelah itu mati orang itu. Kemudian mengajak orang yang lain, ketika menolak didoakan agar celaka. Maka sejak saat itu juga orang itu celaka, dan itu terulang sampai 3 kali. Maka kemudian Allah menegur Nabi Ibrahim. Teguran Nabi Ibrahim itu, yaitu Nabi Ibrahim disuruh menyembelih putranya, untuk menunjukkan betapa Allah itu mengasihi hamba-hambanya seperti Nabi Ibrahim mengasihi anaknya. Bahwa Allah itu yang menciptakan, yang memberi rizki. Tapi kemudian kenapa Nabi Ibrahim yang diutus untuk menyampaikan kemudian seenaknya membinasakan umatnya atau ciptaan Allah itu? Maka Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah menyembelih putranya itu sebenarnya sebagai peringatan, teguran, agar tidak semena-mena terhadap makhluk Allah, sekalipun pada yang kafir. Maka Allah menegur, ya Ibrahim, la tada'ala ibadi, jangan kamu pernah berdoa untuk mencelakai hambaku, wahai Ibrahim. Fa innahu li ala salasi khisalin, mereka itu menjadi tanggung jawabku dalam 3 hal. Imma ayyatuba fa'atubu lahu, boleh jadi orang yang hari ini kafir dan menolak dakwah itu kemudian akan bertobat, dan aku akan menerima taubatnya. Fa ana tawwabur rahim, aku maha menerima taubat, aku maha penyayang. Wa imma ayyamuta,
fa'aghfiru lahu fa inni ghafurur rahim. Boleh jadi memang dia durhaka, ahli maksiat sampai mati, tetapi kemudian aku mengampuninya karena aku Ghafurur Rahim, Maha Pengampun, aku ini Maha Penyayang. Wa imma ayyukhrija minhu nismatan tusabbihuni, dan boleh jadi nanti dari orang-orang yang durhaka, yang kafir itu nanti akan melahirkan generasi-generasi keturunan yang akan bertasbih, bertakbir mensucikan aku. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu kemudian syariat yang boleh berdoa mencelakai kaumnya itu pada masa Rasulullah sudah dihapus bagi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tugas Rasulullah hanya menyampaikan, illal balaghul mubin. Tugasnya Rasul hanya menyampaikan. Bahkan Rasulullah diutus adalah rahmatan lil alamin, menjadi penyebar kasih sayang, menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Yang bahkan para mufassir sepakat menafsirkan bahwa rahmatan lil alamin termasuk di dalamnya adalah menjadi rahmat bagi orang-orang yang kafir sekalipun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, karena itu mari kita tumbuhkan rasa kasih sayang di antara kita, rasa saling mencintai di antara umat manusia. Karena dengan adanya cinta kasih sayang maka akan ada saling menghormati, saling memahami. Tetapi kalau rasa kasih sayang itu tidak ada lagi, kebencian yang ada, maka kesalahan sedikit saja akan menghapus semua kebaikan yang telah dilakukan. Sehingga saat ini kenapa terjadi perang media, ada kesalahan sedikit maka seakan-akan kebaikannya tidak ada, dibully habis-habisan karena telah kehilangan rasa kasih sayang itu di dalam dirinya. Mudah-mudahan kita semua umat manusia di seluruh dunia ini menjadi hamba-hamba Allah yang saling menyayangi dan menyebarkan kedamaian di muka bumi Allah ini. Dan mudah-mudahan di akhir hidup kita dalam keadaan mendapatkan kasih sayang dan rahmat Allah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa dzikril hakim. Wa nastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ma damatis samawati wal ard. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullah wa'lamu annallaha qad akramal muttaqin. Kama qala Allah ta'ala fi kitabil karim, inna akramakum 'indallahi atqakum. Wa qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim
wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma alif baina qulubina, Allahumma alif baina qulubal muslimin, Allahumma alif baina qulubar ru'asa'i biladina wa aslih bainana wa bainahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hassil maqasidana, Allahumma yassir lana umurana, Allahumma yassir lana arzaqana wa yassir lana yawmal hisab. Allahumma adfa'anna al-bala'a wal waba'a wal ghala'a wat ta'una wal quruna wal amrada wal asqama min baladina Indonesia hada wa min sa'iri buldanil muslimina wa minal alam waj'alna wal muslimina fi himaka wa khirzika wa hifdzika wa fi jiwarika bi fadlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa dzkurullaha wa la dzikrullahi akbar wa aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis shalah. A'udzu birabbin nas min usalli fardal jumu'ati rak'atain. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum
فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى بحمده. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. السلام عليكم. السلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم صل على كما صليت على السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.